Kota Kembang merupakan sebutan lain untuk kota ini. Karena pada zaman dulu, kota ini dinilai sangat cantik dengan banyaknya pohon-pohon dan bunga-bunga yang tumbuh di sana. Selain itu, Bandung dahulunya disebut juga dengan Paris van Java karena keindahannya. Saat ini kota Bandung merupakan salah satu kota tujuan utama pariwisata dan pendidikan. Dua aspek inilah yang sekarang menjadi konsentrasi pembangunan yang diinisiasi oleh Wali Kota Bandung. Dalam beberapa tahun terakhir, Kota Bandung banyak membuka taman-taman kota, festival kuliner, dan komunitas anak muda. Perkembangan ini untuk memfasilitasi aktivitas masyarakat Bandung di berbagai lapisan masyarakat. Tapi tidak untuk di pelosok Kabupaten Bandung Barat. Episode terakhir di season 2023 ini pasti beda karena opening saya di ruangan. Nah, inilah kantor Masjid Nusantara. Nah, di belakang saya ini ada peta yang menunjukkan persebaran masjid yang sudah kita bangun. Alhamdulillah, itu ada keterangan per Desember 2022 kita sudah membangun 173 masjid di seluruh pelosok Indonesia dari Sabang sampai Merauke itu. Nah, ini yang episode 6 ini kita insya Allah akan bikin masjid di Gunung Halu di Jawa Barat. Nah, gue juga belum pernah nih ke lokasinya ke sana. Seperti apa nanti, semoga apapun itu, semoga tetap berada, insya Allah masjid ini tepat sasaran di tempat yang tepat, di warga yang memang benar-benar membutuhkan masjid. Nanti seperti apa, makanya kita langsung bergerak sekarang. Perjalanan menuju Gunung Halu tuh katanya 3 jaman. Gak tahu nih gue harus percaya apa enggak nih. Biasanya kalau di warga-warga pelosok di Indonesia Timur segala macam tuh bilang 4 jam tuh ternyata 10 jam. Nah, ini Gunung Halu gue belum pernah nih. Ya mungkin ya selama-lamanya tuh 4-5 jam tergantung sikon. Kan gue juga belum tahu nanti jalurnya seperti apa, apakah ekstrim apa enggak, karena di Jawa Barat tuh ngerjain jelajah Masjid Nusantara yang masuk di tayangan itu baru 2. Waktu itu di Talegong pernah yang 99 jam tuh, itu lumayan jalurnya, tapi tidak terlalu lama untuk masuk ke lokasi. Nah, ini Gunung Halu belum tahu nih seperti. Akhirnya, alhamdulillah, kita menuju lokasi terakhir nih Sobat Masjid. Dengan trek yang cukup lumayan. Titik lokasi ini ada di Jawa Barat, tepatnya di Kabupaten Bandung Barat, Gunung Halu, Kampung Kebon Tilu. Bismillah, dilancarkan perjalanannya. Tim menemukan tanjakan yang cukup curam dan bebatuan, sehingga ban menjadi licin. Tapi setelah beberapa kali mencoba, akhirnya didorong adalah solusi terakhir. Gak selamat tim. Ayo berangkat nih, ganti mobil ini nih, karena tadi sempat ngepot-ngepot naik. Ya udahlah, daripada gonta-ganti. Dorong-dorong, udah ganti pickup aja. Biar ramean. Udah sampai nih
di lokasinya apa namanya? Gunung Halu. Gunung Halu kan? Dan Desanya Gunung Halu desa Bunijaya. 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 Nah ini lokasi nanti insya Allah Masjid Nusantara bakal bangun masjid di sini sama torch. Kita cek kondisi masjidnya kayak gimana. Sebelah mana? Ini rumah-rumah di sini tuh masih panggung. Soalnya masih banyak buaya. Nah, itu. Oh, ibu-ibu udah pada masak buat besok tuh, lihat tuh. Assalamualaikum, Bu. Oh, udah rame tuh, udah masak-masak. Wah, makan enak kita besok. Tuh. Ini masjidnya nih. Oh. Udah reot-reot. Pada bolong udah. Oh, masuknya lewat sini. Ini masjidnya, udah pada kropos semua emang. Nih. Tuh, habis. Ini rayap semua. Tuh, oh. Rayap semua tuh nih. Dari Pono sampai sini udah habis semua ini. Rangka bawah habis nih. Full habis tuh. Ini udah kosong mah. Habis nih kayu-kayu. Keliling muter udah habis. Habis ini emang nggak ada penyangganya bentar lagi. Mengkhawatirkan nih kalau ada angin gede. Ini ukurannya 6 kali 6 lah. Nah besok insya Allah kita bakal renovasi ini nih bersama teman-teman dari Torch. Besok kita review lagi di sini. Ini gue belum tahu nih ada berapa kakak, ada berapa jiwa, terus mata pencaharian warganya apa. Besok kita cari tahu ya. Ini kan gue sudah di masjidnya yang insya Allah mau direlokasi karena di sini udah nggak memungkinkan untuk mengaji anak-anak dan untuk berjamaah. Kosong semua. Ini anak-anak walaupun hujan tuh mereka masih ngaji semangat. Bocor padahal. Nih di sebelah belakang pengimaman persis nih bolong tuh. Iya, selalu bocor gini. Kalau ada hujan yang sangat lebat mah mungkin lebih dari ini. Iya, bocornya. Ini biasa kalau misalnya lagi sholat pernah nggak kebasahan gitu? Sering kebasahan. Walau lagi ada kegiatan pengajian, kalau ada hujan sering basah. Ya udah parah Pak. Ini kalau ini kan ininya udah lapuk semuanya, udah dimakan rayap dari dulu. Kan saya khawatir kalau banyak ada kegiatan pengajian, rojaban, muludan, kan saya khawatir. Iya. Jadi mereka tuh walaupun hujan ya tetap ngajinya di sini, tetap berangkat karena udah nggak ada tempat lagi. Nih depan pintu nih air langsung masuk. Air langsung masuk ke sini. Ini padahal baru hujan bentar, 10 menitan. Apalagi nanti hujan lama, makin banjir nih. Ini udah pada bolong Bu ya? Ini udah bolong semua udah itu. Masuk air. Tuh, air semua masuk nih. Kucing, ayam, masuk. Kata Pak Ustadz, anjing juga bisa masuk sebelah sana nih. Ayam kecil bisa masuk. Gitu. Saya mau nyandar aja katanya, Mas jangan nyandar nanti roboh kata. Karena ini bukan bangunan permanen. Ibu gimana perasaannya? Insya Allah nanti bakal dibangun masjidnya. Alhamdulillah, mudah-mudahan sehat. Amin. Doakan Bu ya, semoga nanti pembangunannya lancar. Jadi memang sudah butuh banget di sini untuk bangun masjid. Karena sudah sangat membutuhkan.
Sore hari tiba. Kami sholat berjamaah bersama warga Kebontilu. Bisa kalian lihat sobat masjid, mirisnya kondisi masjid di sini. Terlihat rapuh kayu-kayunya dan banyak rayap yang sudah menggerogoti masjid ini. Udah lama kan sejak kesini melihat masjid Kebontilu, keadaannya bagaimana. Saya pun tadi lihat masjid saya seperti ini. Saya gak kuat melihat saya masjid ini karena anak-anak kan mengaji setiap maghrib. Takut roboh karena saya nggak bisa membangun masjid ini karena di kampung di sini kan tahu orang-orang yang bagaimana cuma kerja buruh, sehari gaji saya cuma Rp30.000 untuk makan aja. Alhamdulillah, karena untuk membangun masjid nggak kuat. Encep kan udah lihat masjidnya bagaimana di sini. Untuk mingguan aja takut hari-hari yang biasa, hari-hari seperti bulan puasa yang itu menakutkan. Kalau pengajian setiap malam Senin takut roboh, kata Jang Iwan. Jangan dekat-dekat, harus jauh, jangan kalau bahasa Sunda mah tong nyarane birih roboh. Kan Encep malam sembahyang bersama sama ibu, bagaimana keadaannya? Bocor, dari depan pintu juga masuk air. Semoga segera terlaksana, semoga jadi. Semoga bisa dipakai besok pas Ramadan. Sudah bisa dipakai untuk tarawih, Bu, semoga. Mohon doanya, Bu, ya, semoga nanti banyak dana yang terkumpul, donasinya lancar, insya Allah bisa bangun masjid yang lebih layak dan lebih baik dari ini, insya Allah. Doakan, Bu, ya. Emang sudah se-urgent itu butuh masjid di sini, makanya gue sih lagi-lagi gue nggak mengemis ya, gue tidak meminta ya, cuman kalau kalian pengen uang yang kalian punya itu bisa berujung dengan indah besok, insya Allah jadi pahala jariah, donasi deh masjid. Karena kita mau kerja, kita mau hidup sampai kapan, semuanya tuh pasti ada ujungnya. Ujungnya mau kemana ya, kita mau taruh di mana. Insya Allah kalau taruh di sini, pahala jariah mengalir buat kalian semua. Mau kalian sudah meninggal sampai kiamat, insya Allah akan mengalir terus kebaikan yang kalian punya untuk dibangunkan masjid di sini, ya. Pagi ini diguyur hujan. Alhamdulillah, keberkahan bagi kita semua. Sebagian besar mata pencaharian warga Kebontilu adalah sebagai petani. Dengan penghasilan yang tak seberapa, menjadikan kondisi masjid yang tak pernah bisa dibangun dan terbengkalai seperti itu. Sedikit bercerita dengan salah satu petani di kampung Kebontilu. Bapak lagi ini panen serai. Iya, lagi panen serai. Jadi sebenarnya dari kemarin saya lihat-lihat, saya cium ini serainya tuh aromanya beda sama serai yang biasanya, Pak. Beda. Ini serai apa namanya? Serai wangi. Serai wangi namanya. Iya. Biasanya dipakai buat apa? Buat parfum. Memang buat parfum. Kalau untuk campuran masakan gitu nggak bisa? Nggak bisa. Tapi kalau dicoba beracun nggak? Enggak. Beracun. Oh, beracun. Kalau buat masakan mah. Oh, memang wanginya sih beda dengan serai pada umumnya. Namanya serai wangi memang. Iya. Berarti semua warga di sini rata-rata bertani ini, Pak? Ya, tanam serai. Oh, berapa harganya? 50.000 per kintal. Per 100 kilo berarti ya? Iya. 50.000 itu dijual dalam kondisi basah seperti ini atau Iya, kering? basah seperti ini. Oh, basah seperti ini. Iya. Ada pengepulnya? Ada. Pabrik parfum memang? Bukan pabrik sirih. Oh, pabrik serai. Iya, untuk biasanya kalau kata pabrik dijadiin parfum ya? Iya. Oh, iya. Nah, ini untuk panen ini berapa bulan sekali? 3 bulan sekali. 3 bulan sekali. 3 bulan berarti sekali. setahun bisa panen 4 kali ya? Iya. Oh, berarti makanya di sini tuh bergunung-gunung mereka pada nanam serai ini. Iya, Bukit-bukit, dikit ini. Lereng-lereng semua pada nanam ini. Iya, nanam sirih. Selain serai, ada nggak pertanian yang lain? Nanam apa gitu misalnya? Ada misalkan
Sawah, cabai, Oh, cabai juga pada Iya. nanam. pada nanam. Tomat gitu pada Iya, nanam juga. nanam juga. Tapi tetap sebagian besar Sirih ya? Iya, sebagian besar sirih. Oh gitu. Pak, kan insya Allah rencananya akan dibangunkan masjid di sini. Iya, Masjid yang di sana kan sudah ini keropos, Iya. rayap, bocor juga kemarin pas hujan tuh. iya, Jelas loh Pak. Di bawah itu juga udah habis lah dimakan rayap itu yang rangka-rangka bawah. iya, Dan saya mau nyandar juga di tembok, katanya Mas jangan nyandar nanti roboh. iya, Nah insya Allah kita akan bangun masjid baru di sini. iya. Mudah-mudahan. Di depan gitu terbuka ya. Udah ada tanah yang diwakafkan alhamdulillah. Gimana perasaan Bapak nanti? Kalau perasaan saya mah bersyukur sekali, bangga. Harapannya apa nanti ketika masjidnya udah jadi? Harapan warga di sini, saya mewakili warga di sini, ke depannya mau bikin Jumatan. Wih, Masya Allah. Berarti masjid itu nggak dipakai buat Jumatan? sebelumnya? Enggak. Lah kalau Jumatan di mana? Sekarang, Heeh. sekarang mah ke ujung situ Jauh? jauh, Berapa lama? saat 30 menitan, Oh jauh. setengah jam. Kemarin pas saya jalan ke sini, pantesan makanya saya nggak menemukan masjid. Iya, Oh berarti kalau Jumatan ke sana? iya, Ya alhamdulillah nih ada masjid baru, besok bisa Jumatan di sini Pak ya? insya Allah, mudah-mudahan. Masya Allah, gue baru tahu ternyata itu masjid itu bukan masjid jami, nggak dipakai buat Jumatan. Mereka Iya. kalau Jumatan jauh ternyata beda. Iya, Insya Allah semoga bermanfaat masjidnya. amin. Bisa buat Jumatan, bisa buat pengajian, pokoknya nanti dipakai Pak ya. Iya, iya. Supaya Insya Allah. makmur, supaya ya dipakai untuk aktivitas apapun. Insya Allah. Nggak sabar insya Allah besok semoga jadi sebelum Ramadan Pak. Iya, Semoga mudah-mudahan. Ramadan besok sudah bisa dipakai buat Iya, tarawih dan lain-lain. Nanti buka Iya. bersama di masjid. Wah seru. Begitu. Iya. Jadi ternyata memang di sini sangat membutuhkan masjid Iya, yang sangat dipakai buat Jumat. warga di sini sangat membutuhkan. Sudah dari kapan Pak menginginkan itu? 2 tahun yang lalu. 2 tahun yang lalu. Semenjak masjidnya udah reot Iya. banget gitu ya. Go, a, da, a, ha, ro, do, da, ro, ja. Ini setiap sore anak-anak ngaji Pak? Iya, Setiap hari? setiap malam. Setiap malam? Iya. Ya, sore sampai jam berapa sampai jam berapa? Dari jam 6 sampai jam 7. Jam 6 sampai jam 7. Ya, sampai Isya. Ini pas saya kemarin datang ke sini kan belum hujan. Iya, Nah ini pas hujan anak-anak pas pada ngaji. Ini air pada masuk Pak di luar. iya, masuk. Padahal hujan baru 10 menit mungkin. Iya, Kalau lebih lama lagi banjir dong dah. iya, ke dalam airnya. Ya, ini depan pintu udah Ya, banjir banget. Kalau pas hujan deras terus anak-anak nggak bisa ke sini, bocor, ngajinya dipindahin nggak? enggak dipaksain aja di sini. Oh tetap di sini? Iya, dipaksain, enggak ada tempat lagi gitu. Nggak ada tempat. Ya. Berarti mungkin yang datang sedikit kalau pas hujan. Kalau musim hujan gini mah anak mah kadang-kala segini juga. Segini aja Ya. juga. Berarti rajin-rajin dong anak-anak Iya, ngaji. bagian semua aja para dekat. Gitu. Jadi mau hujan, mau bocor, mau apa ya tetap di sini. Iya, ngajinya, tetap di karena sini. nggak ada tempat lain. Iya, nggak ada tempat lain. Soalnya kalau di rumah rasanya nggak enak gitu. Nggak enak, Iya. karena berisik rame. Iya, gitu. Gitu. Jadi kayaknya emang ini harus segera jadi masjidnya, harus Iya. segera Udah. dibangun karena butuh banget di sini. Nggak ada tempat ngumpul warga juga. Nggak ada. Nanti kalau masjidnya jadi bisa dipakai tuh Pak. Ya, insya Allah. Apapun itu. Iya, Ini lo lihat tuh bocor semua, air masuk semua udah. iya, Bocor di sana sini, bolong juga di sana sini. Pokoknya harus segera jadi deh masjidnya. Insya Allah nanti pas Ramadan semoga jadi nanti. Biar anak-anak nyaman gitu ngaji. iya, iya. Dalam kondisi apapun, anak-anak tetap semangat datang ke masjid untuk mengaji. Masya Allah. Insya Allah, secepatnya dibangun masjid yang megah dan nyaman. Amin. Abidoti, Bibani,
Hari ini persiapan kegiatan peletakan batu pertama. Dan tim jelajah masjid siap menyambut kedatangan dari Torch dan Masjid Nusantara, yaitu Direktur Pak Pras Purworo. Semoga acara peletakan ini bisa dilancarkan. Bismillah. Sama Torch. Asik, si Bray, gokil. Wih, terima kasih. Waalaikumsalam, Pak. Wah, jam berapa berangkat? Jam 7. Jam 7 dari Bandung. Aman, lancar ya? Aman, lancar. Pak Pras. Sehat, Masya Allah. Silakan. Murid-muridnya Mas Adin ini. Murid. Dilatih ya. Yoi. Kita datang, saya pikir kita akan datang biasa aja, ternyata penyambutannya luar biasa. Hatur nuhun pisan. Saya akan ada ujungnya juga. Udah Hanafi akan ada ujungnya. Torch yang kita banggakan itu juga akan ada ujungnya. Jadi beberapa bulan yang lalu kita berpikir, hampir setahun yang lalu kita berpikir, saya teh ngobrol sama si Uda. Gak ada, perangin masjid yuk. Obrolannya obrolan kecil seperti itu Bapak Ibu. Ketika ngobrol itu belum tahu uangnya dari mana sebenarnya. Kita belum tahu uangnya bakalan dari mana, tapi kita pikir kalau tidak diniatkan gak akan jadi-jadi. Jadi memang hari ini yang sedang kita jalani ini memang mukjizat niat. Jadi dari situ kita berpikir gimana caranya ya? Biar semua orang, jangan saya sama Uda Hanafi aja yang kemudian nyumbang. Jadi kita buat tuh ajakan kepada teman-teman untuk teman-teman di kantor. Di kantor deh orangnya ada 129 orang. Yuk kita nabung untuk surga yuk. Karena yang tadi Torch pun akan ada ujungnya. Tapi kalau kita sisihkan, insya Allah yang di sana nggak akan ada ujungnya. Istana yang tadi teh. Kami adalah lembaga sosial pembangun pemakmur masjid di Indonesia. Tadi dari Bapak MC, dari Ustadz Yana sudah menjelaskan bangunnya di pelosok-pelosok. Jadi program kami memang pembangunan masjidnya di pelosok. Alhamdulillah berdiri dari 2012 sudah membangunkan 193 masjid tepatnya. Saya pribadi mengucapkan terima kasih Torch. Luar biasa sudah membersamai perjuangan jelajah Masjid Nusantara dan Masjid Nusantara untuk menghadirkan masjid hingga pelosok negeri. Dan kami di Jawa Barat, kalau saya yang masuk tayangan di jelajah Masjid Nusantara, saya baru 2 yang di Jawa Barat. Kalau yang lainnya berapa? 30-an episode ya Mas Ira. Itu semuanya di luar Jawa Ibu Bapak. Dan saya ini hari ke-38, saya belum pulang. Sangat meriah sekali acara peletakan ini. Ada pertunjukan pencaksilat dan debus. Warga juga banyak sekali yang datang. Masya Allah, seru sekali di sini Sobat Masjid. Alhamdulillah, semua berjalan dengan lancar. Banyak anak-anak juga yang berbakat, menunjukkan keahlian bela dirinya di depan para tamu undangan. Keren kalian semua. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan ini kita letakkan batu pertama untuk pembangunan Masjid Al-Barokah Kampung Kebontilu. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim.
Setelah peletakan batu pertama selesai, tim Torch mengecek lokasi musola yang lama. Sholat berjamaah dan turun ke lokasi wudhu yang cukup jauh dari musola. Penasaran dengan owner Torch, kenapa mau membersamai kami untuk membangun masjid? Kita tanya aja langsung. Kenapa nih kok tiba-tiba tercetus untuk pengen bangun masjid bersama Jelajah Masjid Nusantara? Sebenarnya kita udah cukup lama tuh ngobrolin itu, keinginan untuk menyelamatkan diri gitu ya. Minimal kalau besok diangkat udah punya rumah di sana gitu ya. Jadi sederhananya. Lanjut Om. Jadi tapi awalnya emang obrolan berdua seperti itu gitu ya, karena mikir-mikir waktu itu kayaknya bangun masjid itu mahal. Tapi kita pikir kita niatin dulu aja deh. Kita niatin dulu aja, setelah diniatkan ternyata ya jalannya dimudahkan. Dan dimudahkan kita justru malah mendapatkan rezeki-rezeki yang kita tidak sangka-sangka. Memang tadi seperti sambutan Om Ben tadi, ketika niatnya diluruskan, jalan Allah akan terbuka lebar. Ternyata begitu. Targetnya sebenarnya ini tuh ya kita ngumpulin uang tuh sebenarnya dari perusahaan dan dari teman-teman, orang-orang sekantor. Bahkan karyawan biar rumahnya bareng. Masya Allah, berkah semua kalian. Semua yang kerja di Torch berkah. Amin. Istana nanti di surga. Amin ya Rob. Jadi kita waktu itu mikirnya seperti itu. Jadi mikirnya waktu ketemu Masjid Nusantara itu, wah ini asik nih, kayaknya ada teman-teman yang bisa bantuin karena kita nggak ngerti ngebangun masjid. Tapi yang nggak disangka adalah dari target kita mungkin setahun, bahkan lebih 2 tahun, mungkin 3 tahun. Tadi ketika niatnya diluruskan, rezekinya datang. Berarti awalnya udah dikalkulasi nih, kalau gue bangun masjid kayaknya baru 3 tahun deh baru selesai. Mikirnya begitu. Ada dananya di pikiran kita kan gitu. Masjid kan mahal gitu. Ya, ternyata begitu ngobrol sama Masjid Nusantara, bicara bahwa kebutuhan masjid itu tidak hanya di kota, desa-desa, di pelosok, mereka butuh. Dan sebenarnya kalau kita mau ngebangun bukan hanya sangat membantu, tapi justru untuk kita brand yang umurnya masih lucu-lucu gitu, 8 tahun kita tuh 8 tahun bisa lebih mudah, karena ternyata nggak semahal yang kita pikirin ya. Satu mah nggak semahal itu, dan ternyata dapat rezekinya. Jadi bagi nggak lama, berapa bulan tiba-tiba jebret rezekinya ada. Ya udah jalanin aja. Berarti kalau ini dengerin Om Ben nih. Jadi begitu, pokoknya intinya itu kalau niat kita baik, diluruskan untuk apa tujuannya, itu jalan akan semakin terbuka. Betul banget. Nah, udah Hanafi nih. Udah kan kalau di kantor kan gambar-gambar ya, apa baju, tas segala macamnya gitu. Untuk masjid sendiri nih, Torch ada konsep tersendiri nggak? Sebenarnya rahasia ya. Iya. Biar nanti pas jadinya kayak gini gitu. Baik. Tapi itu desain by Om. Kita ada, alhamdulillah kita juga ada teman, jadi dia volunteer juga. Tapi dia berhalangan untuk datang. Terima kasih buat Zaki dan Jati, ada teman juga. Sebenarnya dia temannya teman. Jadi ada Nabil, teman itu. Nabil tuh salah satu asisten desainer, asisten manajer desain di kita. Nah, waktu kita mau bikin masjid, dia kan sebenarnya arsitek, cuman tersesat jadi fashion designer. Jadi teman-teman arsiteknya banyak. Nabil ini. Jadi pas kita punya ide mau bikin masjid, Bil, tolong dong, kan lu arsitek, teman lu ada nggak, mau nggak? Ternyata ada, sama Jati dan Zaki. Makasih ya Jati dan Zaki. Nah, bener sebenarnya rahasia, cuman saya bocorin dikit ya, spill dikit ya. Boleh. Pokoknya nanti konsepnya itu pengennya si masjidnya itu berbeda dengan yang lain gitu ya. Dan dia itu terlihat ringan dan terang. Ringan dan terang. Karena kan masjid itu harusnya menjadi cahaya ya. Kalau di surat Al-Anfal itu Torch itu cahaya. Kita tuh cahaya, kita tuh menerangi. Nah, insya Allah nanti akan menerangi Gunung Agung. Ya benar. Jadi kita pengen masjid itu kayak lampion gitu lah, jadi bisa. Udah kebayang ini letak kita di ketinggian. Ketinggian di bukit, sebelah situ depannya sawah. Udah kebayang. Pengennya begitu ya. Iya. Jadi pas kalau malam misalnya nanti pas dilihat, wah pokoknya light lah ya. Gitu. Yes. Jadi seperti itu, bisanya masih dirahasiakan. Ini baru kali ini gue dirahasiain. Tapi ya aja lah, orang beliau dia aja nggak tahu. Begitu. Nah, harapan dari
kalian berdua nih. Nanti setelah masjidnya insya Allah jadi, harapannya apa? Satu-satu open dulu nih. Harapannya bisa bangun masjid lagi. Amin ya Allah, amin ya Allah. Masya Allah. Coba, bisa coba. Ini satu aja belum jadi. Beliau sudah meniatkan untuk masjid yang lain. Insya Allah akan dimudahkan lagi Om nanti jalannya. Amin, amin. Saya tuh sebenarnya ya mungkin di bulan ini sedang kesel banget kadang-kadang ngelihat gambar-gambar, video-video masjid dibomin. Iya, betul. Di Palestina oleh Israel ya. Emosi sih Om. Emosi, tapi ya saya pikir apapun itu kan sebenarnya kehendak Allah ya. Iya. Di sana dibom, kita bangun di sinilah. Betul. Kita bangun aja terus rumah Allah. Jadi mikirnya mudah-mudahan ini nggak jadi yang pertama dan terakhir. Itu aja, minta doanya. Ya, betul. Amin ya Allah. Betul. Udah, apa harapannya? Ya sama, itu yang pertama. Itu kedua, sebenarnya siapapun ya teman-teman nanti dari brand apapun gitu ya, semoga ini menjadi inspirasi buat teman-teman bahwa kadang-kadang kan kita gua mau bikin masjid nih, tapi ntar deh kalau udah punya untung. Justru harus dibalik. Kalau ketika kita ingin sesuatu, niatkan sesuatu yang baik, bikin masjid. Pokoknya aku kayak tos yang cerita Om Ben itu, bahwa kita niat untuk bikin masjid padahal kita belum siap secara finansial gitu. Kita nggak mikirin duitnya dulu, tapi niat baiknya dulu. Jadi teman-teman di luar sana, siapapun yang ingin berbuat baik, jangan tunggu kalau bisa saat itu ya niatkan dulu. Jangan tunggu ya, misalnya, ada dulu, niatnya dulu deh. Gue mau ngasih lu duit, tapi ntar kalau gue punya duit, udah kasih aja. Itu sih. Jadi bikin dulu aja sering niatnya. Terjadi di kota-kota besar. Ya. Jadi berpikirnya terlalu logis gitu. Iya benar. Untuk hal kebaikan. Soalnya ini kan hitung-hitungnya sama Allah ya. Kalau niat kan nggak bayar kan? Betul. Niat kan belum ditagih kan? Benar. Oh mau bikin masjid di Palestina. Amin. Misalnya. Terus niat mau di Palestina bikin masjid, kan nggak ditagih, mana duitnya? Nggak gitu kan? Niatnya udah dihitung kan? Nah nanti semoga dilancar. Luar biasa. Itu aja. Intinya brand lokal, mari kita collab. Ya, mari kita collab. Nanti boleh siapapun merapat ke Torch, boleh siapapun merapat ke Masjid Nusantara. Pokoknya apapun yang kita lakukan, semoga semuanya berkah dan baik. Amin, amin ya Rabbal Rabbal banyak orang, siapapun. Alamin. Luar biasa ya, ngobrol-ngobrol sama beliau berdua tuh kayaknya nggak cukup kalau cuma sesi interview gini doang. Nanti boleh nanti sesi khusus sama kita berdua. Oh boleh. Pokoknya terima kasih Om Ben udah Hanafi sudah membersamai kita di episode ini, dan alhamdulillah mereka bersama Torch juga akan membangun masjid di Gunung Halu ini. Udah nggak sabar. Setelah 2 bulan proses pembangunan, akhirnya kami balik lagi di titik terakhir. Setelah sebelumnya 26 hari keliling Indonesia untuk meresmikan masjid di season 5 ini. Alhamdulillah, suasana perjalanan lancar dan semesta mendukung perjalanan kita hari ini. Akhirnya setelah 3 jam, kami sampai juga. Bisa pakai motor biasa, harus dimodif sedemikian rupa sehingga bisa langsung gas naikin trek-trek perbukitan. Sebanyak ini peralatan lenong kita ini hari ke-26 ya. Pusat peresmian masjid di sini di Gunung Halu sama Torch. Gokil nggak? Gokil lagi. Nggak bunyi ya? Mew. Mau bahaya, Mew? Depan mah. Oh ini, bilang tuh. Jangan darsus, salah gue. Ya udah berangkat. Di peresmian ini kita jalan kaki karena turun hujan yang cukup deras. Jalanan licin yang membuat mobil nggak bisa lewat. Hitung-hitung olahraga. Cuma 20 menit jalan kaki menelusuri sawah dan bukit teh yang sangat luas. Bagus banget view-nya. Dan setelah istirahat 1 hari, peresmian Masjid Torch pun terlaksana. Qadarullah, saya harus pulang dulu dikarenakan ibu yang sakit masuk rumah sakit. Tapi acara tetap berlanjut dan warga juga menyambut antusias peresmian Masjid Al Barokah ini. Sobat masjid semuanya, jadi saya sudah menjemput
Pak Pras dari Masjid Nusantara, Bang Ben, Uda, Teteh dari Torch sudah hadir di peresmian Masjid Al Barokah di Gunung Tilu. Ayo Pak, silakan Pak. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Wah, jadi warganya sudah kumpul semuanya di sini. Assalamualaikum, Bapak, Ibu. Luar biasa. Oke Sobat Masjid semuanya, hari ini akan melaksanakan peresmian Masjid Nurul Barokah di Kampung Kebon Tilu, Desa Bunijaya, Kecamatan Gunung Halu, Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Masjid papan yang sudah berlubang di mana-mana dan bahkan nyaris roboh ini sudah bertransformasi indah. Alhamdulillah, inilah Masjid Al Barokah yang baru. Masjid yang menjadi sumber cahaya bagi warga Kampung Kebon Tilu ini merupakan hasil kolaborasi yang apik antara Torch dan Masjid Nusantara. Dua kebutuhan yang sama. Saya tidak melihat bahwa kita ngasih di sini menerima, enggak. Ini sama-sama ngasih kalau saya ngeliatnya. Teman-teman di sini, warga di sini membutuhkan masjid dan kita juga membutuhkan bisa membangun. Masjid ini punya desain yang unik, di mana material utamanya dibuat transparan menembus cahaya, sehingga memiliki pemandangan yang syahdu, memberikan kesan minimalis, ringan, namun tetap estetik. Bentuk bangunan dibuat simpel, mengadaptasi bentuk atap tradisional sehingga memiliki harmoni dengan lingkungan sekitarnya. Tapi tetap memiliki desain statement yang kuat dengan menggunakan material yang berbeda. Uniknya lagi, masjid ini tak punya tembok sekat loh Sobat Masjid. Ada 8 ruas pintu geser di setiap sisinya. Pintu-pintu itu bisa digeser sehingga masjid menjadi ruang terbuka dan tampak lebih lega. Jadi, jamaah bisa beribadah menghadap langsung ke alam terbuka di sekitarnya. Menarik kan? Lembah dan perbukitan hijau nan indah dapat kita manfaatkan sebagai latar belakang dari mihrab tanpa perlu adanya ornamen tambahan. Alhamdulillah bersyukur kakak tinggal kene. Cep nuhunnya ibu terus dibangunkan masjid. Saya nangis waktu lihat masjid saya ya seperti apa. Sekarang saya nangis bahagia karena saya punya masjid bagus. Insya Allah akan kurawati. Masjid terus dibangun di dia, alhamdulillah. Biasa ngucapkan kata apa tuh? Berbuat bingung nak. Kata dayana, moga-moga masing aya dina rahmatna Allah. Sedayana donatur bingung pisan. Cita-cita tetap laksana gitu. Jadi ya bagi kami di Torch juga gitu, ketika kita ada rezeki gitu, kan harus ada peluang menyalurkan rezeki itu sebaik-baiknya gitu. Kalau enggak ya rezeki itu akan tinggal di dunia. Ketika tinggal di dunia kan sayangnya rezeki itu. Tapi ketika seperti ini ada peluang rezeki itu jadi sesuatu yang tidak fana gitu. Sesuatu yang punya nilai jauh lebih panjang tidak hanya di dunia yang ini, dan itu justru peluang-peluangnya ada di sini. Yang kita pertama kali merasa antusias ketika pertama kali ketemu sama Masjid Nusantara itu ketika kita melihat bahwa oh, saya bisa membangun masjid dinilai segini. Ketika sebagai orang kota kita gitu mikir berapa miliar, 5 miliar, 10 miliar gitu. Kapan mau punya masjid, kapan mau bangun masjid gitu.
Tapi begitu mendengar, oh tidak seperti itu di daerah-daerah. Banyak wakif warga-warga yang tanah no problem, tapi kami butuh bantuan untuk membangunnya. Di situ kita punya, di sini warga punya. Ketemu tuh sama-sama cita-citanya. Nanti kalau ditanya saya bisa jawab lah gitu. Tanya sama Allah di akhirat. Kamu dikasih banyak hal, dikasih kebiasaan ngedesain, dikasih kebiasaan untuk berusaha, apa yang udah kamu bikin diantaranya ini. Ingin mendekatkan lagi kepada Allah gitu. Kita satu tim, semoga Allah membukakan jalan, memudahkan semua urusan kita di dunia. Bertawasul lah dengan amal kita satu perusahaan gitu. Kita minta kemudahan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Amin ya Allah. Terima kasih untuk seluruh donatur yang terlibat dalam jelajah Masjid Nusantara Session 5 ini. Semoga Allah membalas berlipat ganda. Amin 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 ya robbal alamin. Inilah Sobat Masjid yang bisa kami berikan kepada warga kampung Kebontilu. Penantian mereka bertahun-tahun lamanya akhirnya terjawab sudah. Nggak perlu lagi khawatir masjidnya roboh saat digunakan beribadah. Karena mereka kini punya masjid yang layak dan indah. Assalamualaikum pemirsa sekalian, Sobat Masjid. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini di episode terakhir Jelajah Masjid Nusantara Season 5, kami menyampaikan aktivitas yang sudah dilakukan selama ini, pembangunan masjid yang terselenggara atas aktivitas dari dukungan mitra kolaborasi kami, dari Paragon, dari CAF, serta dari Torch, serta para sobat goib lainnya yang ikut mendukung bersama kami, dan minta dukungan selalu untuk aktivitas Jelajah Masjid Nusantara berikutnya agar terus istiqomah, diberikan kemudahan, kelancaran, serta kesehatan para kru dan timnya agar bisa menghadirkan tayangan-tayangan yang bermanfaat buat masyarakat, menggambarkan keindahan Indonesia, dan kita bisa saling mendukung sesama saudara sebangsa dan setanah air, kebutuhan-kebutuhan yang perlu untuk mereka dapatkan. Melalui Masjid Nusantara, kami pun mengajak mitra kolaborasi lainnya untuk berpartisipasi dalam tayangan Jelajah Masjid Nusantara Season 6 dan selanjutnya agar bisa menghadirkan manfaat para brand untuk diterima oleh masyarakat dan memberikan keberkahan dalam aktivitas perusahaan, aktivitas kegiatan sosial yang dilakukan selama ini. Dari saya mengucapkan terima kasih, tetap terus mendukung kegiatan positif, mudah-mudahan kita selalu diberikan kemudahan dan keberkahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.